Saya memberikan judul untuk renungan hari ini, Surga yang Hilang dan Ditemukan Kembali. Saudara-saudariku terkasih, tidak seorang pun ingin kehilangan yang disebut sebagai surganya. Artinya tidak ada seorang pun yang boleh dikatakan berpikir waras dan logis, ingin kehilangan apa yang disebut sebagai kebahagiaan dia. Sebisa mungkin orang tetap memilikinya. Orang tetap menggenggamnya dan terus menjalaninya. Tetapi karena kecerobohan, karena kebodohan dan ketidakpedulian, kebahagiaan tersebut dapat rusak sama sekali. Contoh, kita mengambil tindakan bodoh kalau orang bekerja dan kemudian dia bermalas-malasan, padahal tempat kerjanya adalah tempat yang bagus, memberikan kepadanya gaji yang bagus. Apa yang terjadi? Ketika dia kemudian mendapatkan pemecatan, dia menyesali semuanya itu. Atau misalnya ketika Anda membangun relasi dan kemudian Anda merusak relasi itu karena ketidakjujuran Anda, apa yang terjadi? Pada ujung-ujungnya akan terjadi yang namanya penyesalan karena kelalaian dan kebodohan yang telah dibuat. Demikian juga apa yang dibuat oleh Hawa. Hawa mengetahui Allah telah memperingatkan sebelumnya supaya ia dan Adam tidak makan buah yang dilarang oleh Allah. Tetapi dia menutup telinganya, menutup hatinya terhadap kebenaran ini dan melakukan kebodohan sehingga Adam dan Hawa kehilangan surganya. Sebab Hawa kemudian juga menawarkan buah tersebut kepada Adam dan Adam juga bodoh tidak bertanya buah ini dari mana. Pokoknya nyam, enak dan kebahagiaan itu hilang. Dan kehilangan kebahagiaan ini dilambangkan juga bahwa manusia menjadi malu satu terhadap yang lain. Orang kehilangan trust, orang kehilangan rasa percaya satu sama lain. Padahal dalam perikop sebelumnya, bacaan kemarin dikatakan mereka telanjang dan mereka tidak merasa malu sama sekali. Lihatlah, karena kepolosan manusia dinodai oleh dosa, maka ada rasa malu. Dan inilah kegagalan manusia yang merusak surganya. Tetapi kemudian yang terjadi dalam Injil adalah Yesus memulihkan kembali surga ini, sehingga surga itu ditemukan kembali. Dan itu ditandai dengan penyembuhan orang yang tuli dan orang yang bisu. Bayangkanlah, dari pendengaran manusia memahami dan kemudian belajar untuk berbicara. Dan karena tidak mendengar, manusia kemudian dapat terganggu dari kemampuan berbicaranya. Yesus menyembuhkan kemampuan dasar yang dibutuhkan oleh manusia untuk dapat memahami kehendak Allah, untuk dapat menikmati kehidupan ini, dan berkat yang diterima adalah penyembuhan. Yesus menyembuhkan orang tersebut dengan memasukkan, bahkan dikatakan oleh Injil, meludah dan meraba lidah orang itu, memasukkan jarinya ke telinga orang itu, dan kemudian Yesus berkata, "Efata, terbukalah." Dan buah dari penyembuhan ini adalah bahwa dia yang kehilangan segalanya, si buta ini, tidak dapat menikmati alam ciptaan Tuhan, tidak dapat menikmati indahnya musik, tidak dapat mungkin ikut menari pula. Dia kehilangan sukacitanya. Dengan penyembuhan ini dia mendapatkan kembali sukacitanya. Surga baginya dipulihkan. Maka pesan bacaan hari ini adalah jangan pernah kehilangan surga Anda. Jangan pernah menghilangkan kebahagiaan Anda sendiri. Jagalah telinga dan mata hati Anda. Jagalah tutur Anda. Belajarlah untuk menghargai semua berkat yang Tuhan berikan kepada Anda. Jangan membuatnya rusak karena kebodohan Anda. Dan karena itu mohonlah berkat dari Allah setiap hari untuk menuntun Anda agar jangan mudah dibelokkan oleh keinginan daging. Jangan mudah untuk dikuasai oleh pengaruh dari bisikan mungkin si jahat yang mencoba untuk membuat Anda mengalami kehancuran dalam hidup. Dekatkan dirimu pada Tuhan, dengarkan Dia, dan Anda akan tahu apa yang Dia kehendaki dalam hidup Anda. Dan mari kita mohon berkat Tuhan untuk perjuangan kita sepanjang hari ini, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati, selamat beraktivitas.